Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Putri, NIM 18042165. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak globalisasi terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, globalisasi membawa pengaruh dalam berbagai lini kehidupan, baik yang negatif maupun yang positif. Termasuk di dalamnya adalah dunia pendidikan. Untuk menunjang dan menghadang globalisasi, maka perlu adanya strategi dalam pendidikan. Strategi itu dimaksudkan sebagai sebuah langkah yang harus dilakukan. Pendidikan dalam arti luas adalah proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan pada diri seseorang mengenai 3 aspek dalam kehidupannya, yakni pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup. Upaya untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut bisa dilakukan di sekolah, luar sekolah, maupun di lingkungan keluarga. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memfokuskan dalam kajian orientasi pendidikan era globalisasi. Ada beberapa dampak positif globalisasi terhadap dunia pendidikan, yaitu yang pertama, sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka. Dampak positif pertama di bidang pendidikan yang disebabkan oleh arus globalisasi adalah sistem pembelajaran secara online atau bisa disebut dengan e-learning ataupun daring. Sistem pembelajaran ini tidak mengharuskan pendidik atau peserta didik untuk saling bertatap muka secara langsung. Tentu hal ini bisa menjadi opsi bagi peserta didik yang mempunyai kesibukan yang tinggi karena sistem e-learning biasanya dapat diakses kapan saja dan fleksibel. Yang kedua yaitu kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan. Dampak positif globalisasi selanjutnya dalam bidang pendidikan adalah mudahnya mengakses informasi pendidikan. Internet memberi kemudahan bagi pendidik dan peserta didik untuk mengakses materi belajar. Katakanlah hadirnya situs-situs yang menyediakan buku-buku dalam bentuk digital yang dapat diunduh dan dijadikan referensi dalam proses belajar mengajar. Buku-buku elektronik atau e-book ini bisa diunduh dan langsung dibaca tanpa harus mencetak terlebih dahulu, sehingga bisa menghemat pemakaian kertas. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Akibat dari pesatnya arus globalisasi, metode pembelajaran yang awalnya bersifat sederhana kini berubah menjadi metode pendidikan berbasis teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin canggih ternyata memberi dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan. Sebagai contoh, pada zaman dahulu, seorang guru harus menulis di papan tulis dengan menggunakan kapur. Kini dengan adanya teknologi, guru bisa memanfaatkan komputer dan internet untuk menggabungkan tulisan, gambar, suara, video, bahkan film untuk mempermudah dalam menyampaikan ilmu, termasuk dalam pengajaran ilmu klimatologi. Dampak yang selanjutnya yaitu mendorong siswa untuk menciptakan karya yang lebih inovatif. Perkembangan iptek pada era globalisasi bagi seluruh instansi pendidikan bisa dimanfaatkan untuk mendorong siswa-siswanya agar bisa menciptakan suatu karya yang inovatif. Sistem pembelajaran tradisional yang hanya bersifat satu arah agaknya dapat menghambat perkembangan siswa. Oleh karena itu diperlukan metode pembelajaran baru seperti metode student oriented yang nantinya bisa merangsang daya pikir siswa dan juga meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Namun, ada beberapa juga dampak negatif yang disebabkan oleh globalisasi terhadap dunia pendidikan, yaitu yang pertama menurunnya kualitas moral siswa. Dampak buruk dari adanya globalisasi bagi dunia pendidikan adalah menurunnya kualitas moral para siswa. Informasi di internet yang dapat diakses secara leluasa sangat rawan dalam mempengaruhi moral siswa. Sebagai contoh, situs-situs yang berbau pornografi serta adanya foto dan video yang tidak pantas sangat mudah diakses dan merajalela di media sosial tanpa adanya filter. Yang kedua yaitu meningkatnya kesenjangan sosial. Dampak buruk selanjutnya adalah meningkatnya kesenjangan sosial di masyarakat. Metode pendidikan berbasis teknologi bisa menjadi kesempatan bagi sebuah negara untuk meningkatkan pendidikannya. Namun nyatanya kemajuan teknologi dan informasi di dunia pendidikan perlu dibarengi dengan kesiapan mental dan modal yang tentunya tidak sedikit.
Di beberapa negara di dunia, khususnya negara berkembang, perkembangan teknologi hanya bisa dinikmati sekolah-sekolah di wilayah perkotaan. Sementara sekolah yang berada di wilayah pedalaman terus tertinggal karena sulitnya akses dan kurangnya modal. Akibatnya kesenjangan sosial di bidang pendidikan tidak dapat dibendung lagi. Dampak negatif yang selanjutnya yaitu tergerusnya kebudayaan lokal. Arus globalisasi yang sangat pesat juga bisa menggerus kebudayaan lokal di sebuah negara. Perkembangan teknologi memungkinkan kontak budaya terjadi melalui media massa. Akibatnya, pengaruh luar negeri dapat masuk dengan leluasa ke sebuah negara. Pengaruh globalisasi dalam bidang pendidikan yang dikuasai dan digerakkan oleh negara-negara maju bisa menjadi masalah bagi negara-negara berkembang. Tidak terkecuali bagi Indonesia yang memiliki beberapa pulau yang masuk dalam kategori pulau terbesar di dunia. Pendidikan di era globalisasi menekankan pada pengembangan pendidikan yang berorientasi masa depan. Untuk mampu mewujudkan hal tersebut, dalam kesempatan kali ini dikemukakan beberapa saran untuk dapat ditindaklanjuti, yaitu yang pertama, dalam hal kebijakan. Pemerintah hendaknya memfokuskan anggaran pendidikan sebagai prioritas utama. Di samping hal itu, dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang lain yang menyangkut pendidikan perlu adanya pengkajian yang matang. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang diambil tidak bersifat parsial atau ganti menteri, ganti kebijakan. Yang kedua yaitu kurikulum yang bersifat holistik dan integral mutlak diperlukan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini sebagai sebuah konsekuensi untuk pengembangan SDM Indonesia yang memiliki kecerdasan yang menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu peningkatan profesionalisme guru atau praktisi pendidikan sebagai mutu pendidik adalah sebuah proses yang tidak boleh mengenal kata lelah. Dengan sebuah langkah memperbaiki sistem yang ada. Yang selanjutnya yaitu perlu adanya kebersamaan dalam belajar. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan sosial merupakan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, kesenjangan sosial tidak hanya perlu dijadikan topik pembahasan di berbagai seminar, tetapi perlu untuk dicari pemecahannya secara jernih. Yang terakhir yaitu life skill, menjadi semangat di dalam perubahan dalam orientasi pendidikan di masa mendatang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.